Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi diri kita. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengar ibu-ibu? Bisa dengar? Salah satu fungsi da'i atau fungsi utama daripada para da'i mubalik yaitu menunjukkan jalan yang lurus kepada umat, sehingga umat itu di dalam hidupnya tetap istiqomah kepada Allah, meninggalnya husnul khatimah, mendapat ridho Allah dan jannah. Itu tugas para dai. Tugas ini bisa ringan, bisa berat, tergantung situasi dan kondisi. Kalau situasi mendukung kepada aktivitas yang menuju kepada jalan yang lurus, maka fungsi dai atau mubalik itu menjadi mudah. Karena semuanya cenderung mendukung, termasuk kekuasaan. Bahkan dai akan diletakkan di tempat yang terhormat di hadapan kekuasaan. Tapi sebaliknya, ada juga situasi yang amat sangat berat bagi dai untuk membawa ke jalan yang lurus. Kenapa? Karena situasi dan kondisi tidak mendukung, termasuk kekuasaan. Jadi berat. Bahkan pada keadaan-keadaan tertentu, dai atau mubalik yang membawa ke jalan yang lurus dianggap sebagai musuh utama daripada masyarakat. Saya nggak tahu kita ini hidup pada kondisi yang mendukung aktivitas dakwah atau tidak. Setiap kepala punya persepsi masing-masing dan punya kesimpulan masing-masing. Ya, mari kita menyimpulkan sendiri-sendiri. Tetapi sebagai dai, apapun situasi dan kondisi, dia harus mengajak umat ke jalan yang lurus. Apapun risikonya. Apakah risiko yang nyaman, disanjung, dihormati, atau risiko yang nampaknya tidak nyaman, dicaci, dihina, diusir, bahkan dibunuh. Dai harus tetap menyampaikan. Masalah akan timbul kalau ada dai mau berdakwah kalau situasi mendukung dan nyaman buat dia. Tapi kalau situasi tidak nyaman, tak ada dakwah yang membawa ke jalan yang lurus. Ada dakwah tapi membawa ke jalan yang tidak lurus, gitu ya. Nah, ini yang terjadi sekarang nih. Maka saya nasihatkan kepada diri saya juga buat Anda sekalian, hati-hati memilih dai. Karena kata Rasulullah, ada ad-du'at ila abwabi jahannam. Ada dai kalau diikuti tek 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 loh, bawa ke neraka. Yang diajarkan bukan petunjuk untuk sampai ke jalan yang lurus, tetapi ila tariqil jahannam, dibawa ke jalan menuju neraka. Hati-hati. Maka
pandai-pandailah memilih dai. Makanya ada seorang tabi'in namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini tabi'in hebat, ya. Ibnu Sirin itu anak dari budak, coba lihat. Budaknya di zaman sahabat, budak kesayangan, ibunya budak kesayangan, sang bapaknya budak kesayangan, dinikahkan oleh para sahabat. Lahirlah Ibnu Sirin, ulama besar anaknya. Tabi'in, ulama besar. Apa kata Ibnu Sirin? Apa kata beliau? Fa innal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah din. Maka pilihlah kalian. Fanduru amman ta'khud. Fa innal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Pilihlah dari mana kau ambil dinmu, ya. Salah memilih ulama, menyesal seumur hidup. Dunia akhirat harus dipilih. Ulama ini tidak pantas. Ulama ini pantas, saya ikuti sampai mati. Ulama ini enggak, main-main saja. Main-main saja. Main-main saja. Selebritis, pelakon, ludruk, ya. Hati-hati. Kenapa saya sampaikan? Ini zaman fitnah. Banyak orang mengaku dai tapi ujung-ujungnya membawa ke jalan yang sesat. Zaman fitnah. Kesesatannya nggak nampak. Kelihatannya bagus tapi sesat. Itulah yang disebut as-subhat. Subhat. Kelihatannya bagus tapi jelek. Subhat. Nah, ya mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan sebagai mukadimah, ya. Doakan saya. Mudah-mudahan saya bisa tetap istiqomah menyampaikan Anda ke jalan yang lurus. Apapun risikonya, sampai kematian datang. Dan juga saya akan mendoakan Anda supaya Anda bisa tetap memegang kebenaran ini sampai kematian datang. Apapun situasinya, kan begitu. Oke. Sekarang saya akan sampaikan satu ayat. Ayat ini sebenarnya sudah saya sampaikan kemarin di kajian di Masjid Mujahidin. Tapi menurut saya penting sekali, maka nampaknya perlu bagi saya untuk mengulang ayat tersebut. Coba buka surat 33 ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Tolong satu orang baca artinya. Menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya berat. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Saya ulangi lagi. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa habalahal insan innahu kana zaluman jahul. Karena kita sepakat kajian di sini rutin tiap pekan sudah 3 tahun, hampir 3 tahun, dan kita menulis, maka saya akan sampaikan pelan-pelan ayat ini supaya Anda semua paham, ya. Karena persoalan hari ini banyak orang yang hadir di pengajian, hadir di majelis-majelis ta'lim, majelis dakwah, tapi nggak paham, ya. Itu persoalan, ya. Hadir,
Nomor wahid, faham, tidak faham, ya. Maka saya akan jelaskan. Nah, saya berdiri. Kalau mau mundur sedikit, tidak apa-apa supaya enak ambil. Nah, mari kita bahas satu persatu. Surat 33. Ya, ayat 72. Nah, ayat ini menjelaskan Allah menawarkan amanat kepada 3 benda, 3 makhluk. Nomor 1, menawarkan amanah, al-amanah, kepada 1 benda yang paling besar di muka bumi ini, di alam semesta, namanya samawat, langit. 2, ard, bumi, benda yang paling besar di muka bumi, ya bumi. 3, gunung, benda yang paling besar yang bisa kita lihat di bumi ini. Apa? Ada yang lebih besar dari Gunung Lawu, ada Gunung Semeru. Ada yang lebih besar dari Gunung Semeru, ada Gunung Jayawijaya. Semuanya gunung, tetap gunung, ya. Nomor 2, Allah menjelaskan ternyata respon daripada ini nih, kenapa langit, bumi dan gunung menggambarkan kekuatan dan kebesaran, menggambarkan sesuatu yang besar dan kuat, menggambarkan benda yang besar dan kuat, yang mestinya mampu memikul amanah. Allah menawarkan amanah, pasti bisa dia memikul. Kenapa? Gede, besar, kuat. Langit, bumi, dan gunung. Ternyata respon ketiga benda tersebut, respon ketiga benda tersebut ada 2 responnya. 1, fa'abaina, mereka menolak amanah tersebut. Menolak atau enggan, menolak atau enggan. Yang kedua, kenapa mereka menolak? Wa asfaqna minha, mereka khawatir tidak mampu memikul. Khawatir tidak mampu memikul. Wahabalahal insan, ya, nih, tidak mampu memikul. Kurang jelas tulisannya. Nomor 3, ayat ini menjelaskan justru yang menerima amanah tersebut manusia. Amanah tersebut adalah nomor 3. Nomor 4, innahu kana zaluman jahula, manusia itu amat sangat bodoh dan amat sangat zalim. Zalim itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Masya Allah ayat ini.
Ayat ini istimewa, ya. Saya ulangi lagi. Inna aradnal amanati 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya ulangi lagi. Allah menawarkan amanah. Apa itu amanah? Nanti kita bahas. Amanah. Apa itu amanah? Nih, amanah banyak. Saya buka tafsir banyak. Tapi dari pendapat itu saya ambil 3 yang menurut saya mewakili. Amanah artinya, saya tulis dalam bahasa Arab. Al-amanah. Amanah. Amanah itu menurut para mufassir paling tidak 3 yang mewakili menurut saya. 1, al-at-ta'ah. At-ta'ah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan. Pada Allah dan ini arti yang pertama. Yang kedua, ada juga mufassir yang mengatakan amanah itu adalah ad-din wal hudud. Islam, dinul Islam dan hukum Allah. Dinul Islam dan hukum Allah. Hukum, maksudnya hukum Allah. Ada juga mufassir yang mengatakan al-amanah yaitu al-faraid, larangan dan perintah Allah. Nah, Masya Allah. Sebenarnya masih ada lagi. Tapi kok menurut saya 3 ini paling pas. Mewakili, ada pendapat yang lain yang mewakili 3 ya. Sebenarnya ada nama-namanya, ini menurut Qatadah, menurut ini, saya tidak perlu saya sampaikan. Ya. Malah nanti bingung dan ngantuk. Ya. Kita tidak sedang mempelajari ilmu tafsir, tapi kita sedang mempelajari Al-Quran supaya dapat petunjuk. Beda ya. Kalau belajar ilmu tafsir, ya ini kita akan jelaskan secara detail. Menurut pendapat si mufassir, si fulan, si fulan, si fulan. Mufassir itu lahir tanggal sekian. Dia dapat ilmu dari ini, gurunya ini. Ya, itu belajar ilmu tafsir. Kita tidak sedang belajar itu. Kenapa? Belum mendesak. Yang mendesak belajar Al-Quran untuk jadi petunjuk supaya kita bisa menjadi hamba Allah dan menegakkan hukum Allah. Paham tuh? Hukum Allah belum tegak. Kaum muslimin dihinakan. Orang kafir sombong. Belajar tafsir secara jelimet tidak terlalu penting. Paham ya? Kecuali beberapa orang untuk kepentingan dakwah. Oke, saya lanjutkan. Allah menawarkan amanah, ketaatan pada Allah dan Rasulnya, menawarkan Islam dan hukum Allah, menawarkan larangan dan perintah Allah kepada siapa? Langit, bumi dan gunung. Kalau lihat besar tampilannya yang amat sangat besar, pasti bisa menerima. Tapi ternyata respon mereka menolak. Fa'abaina ayyahmilna wa asfaqna minha. Responnya apa? Mereka menolak. Ya Allah, kami tidak mampu. Kau akan berikan kami dinul Islam. Tidak mampu. Kamu berikan kepada kami untuk taat kepada Engkau dan Rasulnya. Hukum-hukummu tidak mampu kami angkat tangan. Kenapa? Kami khawatir tidak mampu memikul. Jangan ya Allah. Jangan serahkan kepada kami. Ternyata datang manusia. Kecil badannya. Kesenggol gunung mati. Menerima. Saya mampu. Apa kata Allah? Inilah kebodohan manusia. Tapi walaupun bagaimana manusia punya keistimewaan. Halas. Sampai di sini paham? Satu ayat ini penting. Mestinya ayat sepenting ini waktu kita belum akil balik, sudah diajarin oleh guru kita dan orang tua kita. Tapi karena kesalahan teknis,
Orang tua kita terlalu banyak makan kupang lontong. Tidak diajarin. Malah diajarin apa? Campur sari. Mestinya ini pelajaran penting di sekolah, di semua sekolah. Supaya anak-anaknya tahu hidup itu untuk apa. Tapi karena kesalahan teknis, guru-guru lebih mementingkan komputer dan matematika. Lebih mementingkan hafal lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan buatan manusia wajib dihafal. Al-Quran tidak diwajibkan oleh mereka untuk dipelajari. Ada muskil. Ini jelas membawa ke jalan yang sesat. Sampai di sini paham? Ibu-ibu paham? Ustadz, kurang detail lagi ya. Kita tidak sedang belajar tafsir. Kita ini belajar Al-Quran supaya lurus. Ya. Mendetailkan, bukan hal yang sulit buat saya. Tinggal bawa bukunya ke sini, saya bacakan. Saya akan jelaskan detail. Akibatnya apa? Kalian akan tidur. Paham ya? Bukan hal yang sulit. Ngisi pengajian, baca kitab itu paling gampang. Ya. Gampang. Yang sulit adalah bagaimana seorang dai menampilkan satu hal yang menurut dia sudah penting untuk membawa ke jalan yang lurus dan bisa difahami oleh masyarakat, dan masyarakat memegang itu sampai kematian datang. Itu maha mega proyek. Memindahkan pikiran yang benar ke kepala orang lain. Itu mega proyek. Sampai di sini paham? Oke. Ustadz, kenapa kebanyakan manusia hari ini tidak bisa memikul amanah ini? Mereka tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak menjadikan dinul Islam sebagai din. Dan justru perintah dan larangan Allah diabaikan oleh mereka. Kenapa? Mari kita cari jawabannya. Bisa dihapus? Ketua kelas nggak hadir. Hah? Kemana? Jakarta. Oh, lihat anak. Semuanya. Nampaknya ini calon ketua kelas baru. Kita lihat dulu menghapusnya bagus apa enggak. Oke. Boleh diterima? Hapus semuanya. Semuanya. Paham? Saya lanjutkan. Kenapa? Justru manusia itu tidak mampu melaksanakan amanah tersebut. Diteliti oleh seorang ulama, sebabnya dua. Banyak sebab, tapi salah satu sebabnya ada dua. Apa itu? Satu, mereka melanggar larangan Allah. Melanggar larangan Allah dalam hal apa? Dalam satu hal yang sangat penting. Dan ini bagian daripada karakter Islam. Apa itu? At-tasabbuh bil kufar. Melanggar larangan Allah. Namanya at-tasabbuh bil kufar. Menyerupai orang kafir. Saya tulis di sini menyerupai Allah melarang, jangan menyerupai orang kafir. Dilanggar. Malah dia menyerupai orang kafir itu larangan Allah. Dilanggar. Nomor dua. Tidak melaksanakan perintah Allah. Melanggar larangan Allah. Yang kedua, tidak melaksanakan perintah Allah.
Apa itu perintah Allah? Al-mukhalifatu bil kuffar, menyelisihi orang kafir. Terus ada dah? Dulu. Masih berapa menit lagi? Masih lama? Berapa? 10 menit lagi. Menyelisihi orang kafir. Menyelisihi. Pak, menyelisih orang kafir ini perintah Allah. Orang kafir harus diselisih. Kita tidak boleh sama. Perintah Allah ini tidak dilaksanakan. Malah dia menyerupai orang. Nih, saya ingin sampaikan kepada Anda. Ada 2 persoalan penting di dalam Islam. Jangan tasabuh kepada orang kafir. Dan harus menyelisih orang kafir. Tapi dilanggar. Malah dia mengikuti orang kafir dan tidak menyelisih orang kafir. Sampai di sini paham? Ibu-ibu kok diam? Paham apa enggak? Paham apa enggak? Ustaz, kenapa orang kafir itu harus diselisihi? Kenapa orang kafir itu kita tidak boleh serupai? Iya, orang kafir itu makhluk yang paling jelek yang pernah lahir di muka bumi ini. Masa Ustaz? Iya. Tapi kata dunia tidak. Ikut Allah apa ikut dunia? Ustaz, kemarin aku melihat orang kafir, dia nampak masuk ke pondok pesantren, dihormati, tangannya dicium. Aktivis muslim nunduk-nunduk kepada dia. Itu yang terjadi Ustaz. Itu salah. Yang benar, orang kafir itu makhluk paling jelek yang pernah lahir di muka bumi. Terus kita tidak boleh menyerupai dia dan harus menyelisih. Ustaz, tapi yang terjadi hari ini anak-anak kaum muslimin menyerupai orang kafir dan dilarang menyelisih. Bagaimana? Itu kata dunia, tidak boleh diikuti. Gitu loh Pak. Masa Ustaz? Nih saya ulang kembali ayat yang pernah saya jelaskan 2 tahun atau 1,5 tahun yang lalu sini. Pasti lupa. Karena di sini banyak makhluk kesupen. Supen bahasa Arabnya al-laliyu. Nih, saya ingatkan satu ayat, baca maaf. Anak kita hafal ayat ini. Kita pun sering membaca, tapi banyak kaum muslimin tidak menjadikan sebagai akidah. Buka surat Al-Bayyinat. Ayat 5. Ayat ini menunjukkan kepada kita satu rumus penting di dalam kehidupan. Rumus. Ingat. Rumus kehidupan. Kehidupan akan berjalan dengan baik kalau kita berpegang pada rumus ini. Apa itu? Baca. Innal ladina kafaru. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas. Ayat berapa itu? Ayat 5. Sebentar. Ayat berapa? 5. Innal ladina kafaru. 6 ya? 6 apa 5? Ya. 6. Gini aja kok repot. 6. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum rumus ini. Akidah ini. Ustaz, kalau akidah ini tidak kita yakini, rusak Islammu, cacat Islammu. Apa rumusnya? Orang kafir itu, ya. Nih, saya tulis. Orang kafir itu berada di 2 kondisi yang paling jelek. Yang paling jelek.
Kondisi yang pertama, satu, di dalam neraka, kekal di neraka. Masuk neraka dan kekal. Kekal di neraka. Khalidina. Cukuplah dia dimasukkan ke dalam neraka hanya karena satu kesalahan. Kafir dan melakukan kekafiran. Ustaz, dia orang terhormat. Keterhormatannya tidak ada manfaat. Dia orang mulia, orang baik, tidak ada manfaatnya. Yang kedua, dia berada di kondisi yang paling jelek. Syarrul, sejelek-jeleknya makhluk selama di dunia. Sejelek-jeleknya makhluk. Kenapa hal ini saya sampaikan? Banyak maaf. Umat Islam sudah banyak yang melupakan. Ada orang kafir baru masuk Islam kelihatannya, atau mungkin kafir. Dia mengatakan, saudara-saudara sekalian, viral ini. Kita ini orang Indonesia, bahasa kita bahasa Indonesia. Kita bukan orang Arab, tidak perlu bahasa Arab. Kalau perlu sholat diganti bahasa Indonesia. Emangnya mau apa kalian pakai bahasa Arab? Nah, hanya dia pakai bahasa Indonesia. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dengan nama Allah, bahasa Indonesia semua. Jelas ini kekafiran. Menghina Allah dan Rasulnya. Tetapi di dalam masyarakat diletakkan di tempat yang terhormat orang seperti ini. Mestinya dicekel, ditahan. Tapi di hadapan kekuasaan, orang seperti ini biasa saja. Lenggang kangkung seenak. Di atas mimbar, di atas panggung, di panggung itu ada mubalik, ulama, kiai, dihadiri oleh wanita-wanita yang banyak pakai kerudung. Ada banci, bencong, pakaiannya pakaian bencong, bahkan pakaiannya kayak pakaian agama lain. Dia berbicara dengan bahasa-bahasa, kalau kita teliti kata per kata, menghina Allah dan Rasul. Tetapi setiap berkata disambut aplaus. Kenapa hal itu terjadi? Kaum muslimin lupa terhadap rumus ini. Ini rumus kehidupan. Orang kafir, siapapun dia. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Majusi, Dinul Musyrikin. Semuanya jelek di dunia, jelek di akhirat. Halas. Sampai di sini faham? Saya akan lanjutkan. Bagaimana saya bisa melanjutkan kalau ini nggak dihapus? Sebenarnya ini sudah saya sampaikan di kajian terdahulu tahun yang lalu, tapi merasa perlu bagi saya untuk saya ulang hari ini. Kenapa? Kondisi di luar menyerius menuju kepada pemahaman yang salah. Sini. Ya. Nah, itu ditutup. Maksudnya supaya tidak kena kaki saya. Begitu kah? Supaya kaki saya tidak kena tajam. Menjerius. Teruk. Wanita berkerudung, mungkin lulusan pondok pesantren, ke gereja. Ikut nyanyinya nasyid. Coba lihat. Tidak ada sejarahnya di dalam salaf soleh, di dalam sejarah kegemilangan Islam seperti ini. Aktivis muslim mencium paus di Vatikan. Yang ada justru paus mencium tangan khalifah dengan segala kehinaannya. Kenapa? Mereka tidak. Nih, saya akan tunjukkan kepada antum
ternyata orang kafir itu melanggar hak Allah yang paling mendasar. Ada 4 hak Allah yang dilanggar oleh orang kafir. Hak asasi Allah. Karena itulah maka orang kafir menjadi makhluk yang paling jelek. Kenapa? Dia melanggar hak asasi Allah yang paling mendasar. Apa itu? 1. Hak kepemilikan. Allah itu punya hak yang paling mendasar, hak kepemilikan. Buka surah 3 189. Baca. Baca Pak. Walillahi mulkus samawati wal ard. Baca arti. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit. Semua milik Allah. Kita milik Allah, istri kita milik Allah, diri kita milik Allah, semua milik Allah. Orang kafir tidak mengakui hak yang paling mendasar. Dia mengatakan kami bukan milik Allah, kami milik kehidupan, kami milik kami sendiri. Paham ya? Nanti saya akan lanjutkan insya Allah, mudah-mudahan ba'da salatil isya ya. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 sebab sehingga manusia kebanyakan, kaum muslimin kebanyakan tidak bisa memikul amanah yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, amanah tersebut inna aradnal amanati alas sama inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Al-ayat ila akhir. Ada 2 sebab di antara sebab-sebab yang banyak sehingga manusia tidak bisa memikul amanah tersebut. 2 sebab tersebut adalah yang pertama, tidak mengikuti larangan Allah. Allah melarang kita tasabbuh kepada orang kafir. Tidak diikuti. Justru dia tasabbuh, menyerupai orang kafir. Yang kedua, tidak mengikuti perintah Allah. Apa perintah Allah? Menyelisihi orang kafir. Allah merintah, kau tidak boleh sama dengan orang kafir. Harus berselisih. Malah dia langgar. Kenapa orang kafir itu harus diselisihi? Kita tidak boleh sama dengan mereka dan dilarang menyerupai mereka. Ternyata orang kafir ini makhluk Allah yang paling jelek yang pernah lahir di muka bumi ini, bahkan lebih jelek dari binatang. Syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk melata. Bariyah itu julukan untuk binatang dan manusia. Nah, kenapa orang kafir ini jelek? Ternyata orang kafir siapapun dia, selama dia masih memegang kekafiran dalam kehidupannya, dia melanggar empat hak asasi yang paling mendasar yang dimiliki oleh Allah. Ya. Yang pertama, tadi sudah kita jelaskan, yaitu hak kepemilikan milik Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Selain langit dan bumi tidak ada lagi. Di sini bumi, di sana semuanya langit. Semuanya milik Allah. Datang makhluk kecil namanya orang kafir, tidak mau mengakui kepemilikan Allah. Kami milik kehidupan, ya, bukan milik Allah. Nah, yang kedua, hak asasi Allah yang kedua. Ajarkan ini kepada anak-anak, Pak, ya. Ini mendasar sekali ini. Hak ketundukan. Semuanya tunduk kepada Allah. Walahu aslama man fis samawati wal ard.
taw'an wa karhan ila akhir, ya. Yaitu Allah berfirman di dalam surat 3 ayat 83. Semuanya tunduk kepada Allah, suka atau enggak suka, suka rela atau terpaksa, semuanya tunduk. Kenapa? Inilah yang disebut hak asasi Allah, hak ketundukan. Ada orang kafir tidak mau tunduk, ya. Coba ya, di sini letak jeleknya orang kafir, tidak mau tunduk kepada penciptanya, ya. Di dalam surat 22, ya, ayat 18, di situ dikatakan semuanya sujud kepada Allah. Semua yang ada di langit, di bumi, disebut oleh Allah satu persatu. Matahari sujud, bulan sujud, bintang sujud, yang disebut gede-gede. Pohon sujud, binatang, gunung, semuanya sujud. Sebagian manusia sujud, tapi ada sebagian tidak mau sujud kepada Allah, orang kafir. Surat 22 ayat 18. Nanti dibaca di rumah. Nah, nomor 3, hak asasi Allah yang paling mendasar adalah hak diibadai, hak peribadatan, hak diibadai, hak menjadi tujuan daripada peribadatan, tujuan daripada ketundukan, hak kepemilikan, yaitu surat 51 ayat 56. Ayat ini kita hafal, tapi tidak banyak orang yang paham kadang. Apa kata Allah? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak diciptakan manusia dan binatang kecuali tujuannya satu saja, ibadah kepada Allah. Ada satu makhluk tidak mau tunduk. Siapa dia? Orang kafir. Nomor 4, hak ditaati syariatnya, ya. Hak diikuti syariatnya. Diikuti syariatnya. Surat berapa itu? 45:18. Wah, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amr. Ada kata-kata syariat. Fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladina la ya'lamun. Kemudian aku jadikan kalian di atas syariat. Ikuti syariat itu. Jangan mengikuti syariat buatan manusia yang bodoh, kata Allah. Jelas, ya. Hak untuk diikuti syariat. Ada orang kafir, tidak punya apa-apa, hidupnya ditolong manusia, dan dia akan mengalami sakit dan kematian, tidak mau mengikuti syariat Allah. Jelas makhluk yang paling kurang ajar, tidak berterima kasih kepada penciptanya. Itu maka berdasarkan itu din mengajarkan kepada kita dua hakikat. Jangan mengikuti orang kafir dan berselisihlah dengan orang kafir. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya juga buat Anda sekalian, dan menambah pemahaman kita akan akidah yang benar, ya. Nah, saya rasa cukup. Insya Allah nanti kita lanjutkan kajian yang lain pada pekan-pekan yang akan datang. Hari Jumat, ya, pekan yang akan datang hari Jumat, ya. Mungkin saya keluar kota, mungkin. Lupa, nanti saya hubungi Pak Edwin. Mungkin, ya, agak lupa saya. Ada safari dakwah di luar pulau. Ya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Ibu-ibu, wonten soal? Wonten atau mboten wonten? Sudah cukup, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.